Episode 2. Awal pertemuan Sylvia dengan Angga di sebuah kafe tempat Sylvia bekerja sekaligus milik adik Angga. Di sebuah taman sedang menangis seorang anak perempuan yang cantik dan menggemaskan yang tak lain Safira putri Angga. Sylvia langsung mendatangi putri yang menangis tersebut. "Sayang, kenapa menangis?" tanya Sylvia. Safira langsung mendongak mendengar ada orang yang mendekatinya. "Tidak apa-apa tante cantik," sahut Safira, "ada yang perlu tante bantu sayang." "Kenapa menangis? Kemana ayah bundamu? Kok sendirian di sini sayang?" tanya Sylvia. Dan saat itu juga Safira kembali menangis lebih kencang sampai beberapa pengunjung melihatnya. "Cup cup cup, kok tambah nangis?" ucap Sylvia sambil mendekap Safira yang didekap sedikit tenang dan mulai berhenti menangis. "Aduh, ini anak siapa ya Sylvia? Sayang, kesini sama siapa? Biar tante antar pulang," tanya Sylvia. "Gak mau pulang, mau sama tante cantik aja. Di rumah papa sibuk, aku hanya ditemani bibi, makanya pulang sekolah aku ikut papa ke sini." "Tapi papa tetap sibuk dengan orang lain," jawab Safira mendongak pasang Sylvia yang mendekapnya. Saat mereka sedang berdekapan datanglah Angga Prayuda yang baru selesai meeting di ruangan privat di kafe itu. "Safira, Safira, kamu di mana sayang?" teriak Angga mencari Safira. Lah melototkan matanya menemui sang putri yang didekap orang yang tidak dikenal. "Safira, sini sama papa sayang," panggil Angga sambil menarik Safira dari dekapan Sylvia. "Maaf tuan, saya tidak bermaksud apa-apa tadi." Safira menangis dan saya menenangkannya, ujar Sylvia yang kaget karena Angga menarik Safira dari dekapannya. "Jangan dekat-dekat sama orang dikenal sayang," pinta Angga pada Safira. Safira menggeleng dan berkata, "Papa itu tante cantik udah baik mau peluk Safira sampai Safira berhenti nangis," jawab Safira. Sylvia yang dicuekin pergi ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya. Dasar papa gila, anak ditinggalin sendiri gimana kalau hilang." Saat sadar Sylvia sudah meninggalkan mereka, disitulah Safira menangis. "Huah huah, tante cantik mana?" teriak Safira menangis. Angga pun tersadar dari lamunannya dan langsung mengecup menciumi pucuk kepala Safira sambil menggendong berjalan ke ruangan Anggita, adik sekaligus onti Safira. Karena tadi sebelum meeting Angga menitipkan Safira pada Anggita, namun karena Anggita sibuk menelpon jadi Anggita tak sadar Safira meninggalkan ruangnya. Saat tiba di ruangan pribadi Anggita, Angga membentak sang adik yang teledor. "Anggita," bentak Angga, "ada apa kak?" jawab Anggita. "Safira hampir hilang," bentak Angga lagi. "Aunty, Safira mau tante cantik," pinta Safira sambil turun dari gendongan Angga diraih Anggita yang langsung berdiri. "Sini sayang," balas Anggita langsung menggendong Safira dan dibawa duduk di sofa di ruangannya. "Kak, aku tahu tadi Safira ke taman dan aku cek dari CCTV dia ditemani karyawanku, jadi tak masalah, dia baik-baik saja," jawab Anggita pada Angga. Tapi Angga hanya diam saja menahan kesal. "Onti, tante cantiknya mana? Fira mau bertemu lagi," pinta Safira lagi dan lagi menginginkan Sylvia. "Oh iya sayang, nanti Onti panggilkan. Tante cantik itu bernama Tante Sylvia, dia karyawan Onti," jawab Anggita pada Safira. Episode 3. Dilanjut. "Hore," teriak Safira, dan Anggita langsung menekan telepon yang langsung menyambung ke meja kasir. "Halo Nita, panggilkan Sylvia suruh ke ruanganku." "Iya Bu," jawab Nita, salah satu karyawan Anggita sekaligus teman dekat Sylvia. "Via dipanggil Mbak." Anggita disuruh ke ruangannya, teriak Nita saat Sylvia lewat sedang mengantarkan minuman ke pengunjung. "Iya, nanti aku kesana, mau nganterin ini dulu," ucap Sylvia. "Oke," balas Nita. "Assalamualaikum Mbak Anggita," ucap Sylvia saat masuk ke ruangan Anggita. "Waalaikumsalam, masuk Sylvia," jawab Anggita. Saat Sylvia masuk ke ruangan Anggita, Safira langsung menghambur memeluk Sylvia, sontak membuat Angga kaget dan termenung melihat kedekatan sang putri dan karyawan sang adik. Anak cantik, ketemu lagi." Sylvia langsung menggendong Safira ke pelukannya. "Tante tadi kemana ninggalin aku sama papa?" celoteh Safira sambil memainkan rambut Sylvia. "Oh maaf sayang, tante tadi buru-buru, masih banyak pekerjaan, maaf tadi tante gak sempat pamit sama anak cantik."
Iya ngomong-ngomong anak cantik ini siapa namanya? Tanya Sylvia. Aku Safira Hairunisa tante, jawab Safira. Nama yang indah sayang ucap Sylvia. Ya udah Aunty mau ketemu teman Aunty di depan. Aunty ke depan dulu dan ya via, sapaan orang kafe pada Sylvia, aku minta tolong temani ponakanku yang cantik ini ya, pinta Anggita. Sembari meninggalkan ruangannya, dan diangguki Sylvia sedangkan Angga hanya sibuk memainkan HP-nya. Suasana di ruangan itu pun sangat canggung. Sylvia tidak nyaman karena duduk berdampingan dengan seorang pria yang belum ia kenal, walaupun ada Safira di sana, mungkin karena Sylvia masih lugu mengenai seorang pria, boro-boro pacar, berdekatan dengan pria pun gak pernah. Tante Via, panggil Safira tiba-tiba mengagetkan Sylvia yang sedang melamun. Oh iya Vira ada apa sayang? Jawab Sylvia, aku mau punya momi seperti teman-temanku, agar aku gak kesepian dan dibully teman karena gak mempunyai momi ucap Safira. Oh ya memang momi Vira kemana? Tanya Sylvia hati-hati, mominya meninggal saat melahirkannya, jawab Angga tiba-tiba, dan Sylvia pun bengong dan langsung meminta maaf. Maafkan saya gak bermaksud, ucap Sylvia sambil menangkupkan tangannya di dada sebagai tanda maaf dan langsung memeluk Safira, tanpa disadari ternyata Safira sudah tidur di pelukannya. Setelah Safira tertidur Angga langsung membawa Safira pulang tanpa pamit pada Anggita apalagi pada Sylvia. Sylvia hanya geleng-geleng kepala melihat laki-laki tampan dan mapan sih tapi sayang kurang beretika pikirnya. Dasar teboga otak, juk-juk indit-indit wae, gerutu Sylvia, dasar gak punya otak, main pergi-pergi aja, yang kesal karena Angga langsung menarik Safira dari dekapannya. Angga sengaja langsung membawa Safira agar tidak ada drama lagi tentang tante cantik permintaan Safira yang tak lain Sylvia. Yang membuat Angga sedikit kesal sekaligus sedih karena sang anak yang sedih menginginkan kasih sayang seorang ibu. Setelah sampai di rumah Angga langsung menidurkan Safira di kamarnya dan langsung disusul pengasuh Safira, tolong temani dia, perintah Angga pada pengasuh Safira. Iya tuan, jawab pengasuh Safira. Iya tuan, jawab pengasuh Safira. Angga langsung ke kamarnya untuk membersihkan diri dan langsung menuju ruang kerja, karena masih ada beberapa file yang belum sempat Angga cek karena drama Safira di kafe milik sang adik Anggita. Hari pun sudah malam Angga kembali ke kamar untuk istirahat karena besok pasti ada drama Safira mencari Sylvia, semoga suka maafkan masih banyak kekurangan.